Gila sih coy, industri laptop 2026 tuh rasanya itu lagi kebakaran gitu loh. Oke. Harganya makin naik gak jelas, makin to the moon. Ditambah lagi kondisi ekonomi negara kita tercipta makin terhimpit gitu kan. Makin kegencet efek domino perang Timur Tengah. Tapi sisi lain kita dipaksa untuk produktif gitu kan. Nah tapi tenang, di video kali ini gua kasih solusi sedikit ya, dengan share 5 pilihan laptop 6-8 jutaan yang mungkin menarik dan bisa kalian pilih dengan harga yang masuk akal buat dompet kita yang semakin kering kerontang. Mari kita bahas. Oke, langsung balik lagi bareng gue di PEM Channel. Lu ngerasa gak sih nyari laptop murah sekarang tuh tantangannya kayak nyari kejujuran di dalam sebuah birokrasi yang udah tercampur sama virus yang namanya korupsi. Susah banget. Krisis RAM belum kelar, sekarang udah nambah lagi krisis chip karena helium makin langka yang bikin harga laptop di Indonesia, global bahkan gitu ya, naik jutaan rupiah tanpa permisi. Tapi menyerah sama keadaan bukan solusi juga, bukan gaya kita. Di kondisi ekonomi yang lagi sesak, milih laptop itu jangan cuma sekedar lewat stiker prosesor doang. Kita harus pinter-pinter cari value for money. Hari ini gue udah kurasi beberapa laptop dari brand yang mungkin kalian udah tahu, sampai brand baru yang lagi galak-galaknya ngerusak harga. Mari kita bedah satu per satu, dari yang paling tipis sampai yang performanya paling jahat. Kita mulai dari yang paling terjangkau tapi gayanya selangit, yaitu Infinix Xbook B14 yang ada di kisaran harga 6 jutaan. First impression gua, laptop ini tuh kayak oase di tengah padang pasir, berasa mewah banget pas dipegang. Ketika lu beli laptop ini, lu akan dapat laptop dengan layar WXGA dengan aspek rasio 16:10 yang bikin area kerja lo lebih luas. Cocok banget buat mahasiswa yang sering ngerjain tugas sambil buka banyak tab. Nah, nilai jual utama yang jelas ada di portabilitas. Beratnya cuma ada di 1,18 kg, cukup enteng ya daripada beban janji manis banyak politisi pas lagi kampanye. Prosesornya pakai Ryzen 5 5500U di dalamnya. Ini emang barang lama tapi 6 core-nya ini masih sangat kompeten, sangat bisa diandalkan buat multitasking harian. Tapi ingat, ada harga, ada pengorbanan juga. Kekurangan laptop ini ada salah satu yang paling fatal di sini, yakni RAM-nya. Onboard doang. Jadi kalau misalkan lu beli laptop ini yang varian 8 GB, ya ketika dibutuhkan RAM yang lebih gede, ya wassalam. Ini nggak akan bisa di-upgrade ke depannya. Laptop ini gue rekomendasikan banget buat lo yang mobilitasnya tinggi dan butuh tampilan profesional, tapi gue sangat nggak menyarankan ini dipakai untuk kalian yang pengen laptop buat jangka panjang yang bisa dioprek dan bisa diupgrade semaunya gitu. Kalau kalian ngerasa layar 14 inci ini kekecilan buat mata kalian bisa lirik Tecno Megabook K15s di harga 6,6 jutaan rupiah. Laptop ini unik karena berani kasih layar 15,6 inch dan baterai yang gede di kelasnya 70 watt hour di kelas harga yang sangat amat murah 6,6 jutaan. Secara teknis Ryzen 5 7430U yang dipakai sama laptop ini sebenarnya seri penyegaran, seri refresh, seri rebrand lah ya, yang efisien banget dari Ryzen 5000 series, dan RAM yang dipakai ini masih yang colok-colok, jadi bisa di-upgrade sampai 64 GB kalau memang dibutuhkan dan punya rezeki lebih gitu kan. Nilai jualnya jelas di daya tahan baterai dan kenyamanan pengguna saat pakai laptop ini dengan jangka waktu yang lama untuk mata khususnya gitu ya. Dan jujur aja bodinya itu kerasa cukup bongsor ya, karena laptop ini kan 15,6 inch ya. Jadi secara kenyamanan untuk dibawa ditenteng ini nggak senyaman laptop yang 14 inch. Dan satu hal yang perlu dinotis juga, materialnya ini nggak sesolid yang laptop Infinix yang kita sebut tadi. Laptop ini juga pas banget buat mungkin admin kantor ataupun kalian yang kerjanya lebih banyak diem di meja tapi butuh layar lega buat pantengin data ataupun buat hiburan sesekali gitu kan, nonton Netflix dan lain-lainnya. Dan sebaliknya kalau lu benci bawa tas berat, ini ya mending jauh-jauh dari laptop
ini. Karena tadi baik lagi karena dimensinya gede 15,6 inch, ukuran layarnya gede dan komponen yang ada di dalamnya juga ya lebih gede gitu kan. Jadi ya akan lebih berat dan makan tempat lebih di tas. Lanjut ke brand lokal yang lagi galak-galaknya, ada Axio Hype 5X5 Strip 2 di angka 7 jutaan. Gue harus bilang Axio pinter banget baca psikologis orang. Khususnya orang Indonesia yang suka beli barang murah tapi pengen bisa tumbuh. Nilai jual utama laptop ini adalah fleksibilitasnya yang luar biasa. Ada 2 slot SODIMM buat upgrade RAM dan port I/O yang lengkap banget di kelas harga ya, termasuk USB-C yang udah full function. Meskipun sausnya dia pakai prosesor yang sama kayak si Tecno, Axio kerasa lebih responsif ya buat kerja berat karena manajemen daya yang kelihatannya lebih oke. Kekurangannya apa laptop ini ya? Kekurangan yang harus diterima salah satunya adalah ya garansinya cuma setahun. Beda sama laptop premium Axio yang garansinya bahkan sekarang udah 3 tahun. Dan build quality-nya harus kita akui, ini laptop kerasa banget plastiknya. Intinya ini tipikal laptop yang fokus ke performa daripada gengsi, daripada tampilan. Dan ini adalah laptop yang paling ideal menurut gua buat pekerja kreatif pemula yang budgetnya beneran mepet. Dan sekarang cuma cukup buat keluarin duit di angka 7 jutaan lebih dikit doang. Dan cocok juga dipakai untuk orang yang ketika beli laptop ya dia ngincer untuk gampang di-upgrade. Dan buat kalian yang tipe orangnya ogah pusing dan butuh rasa aman, Acer Aspire Lite AL14 adalah pilihan yang paling logis meskipun harganya bersaing. Dan meskipun harganya bersaing, dia menang di sisi purna jual dan bundling software. Karena udah dapat OHS 2024 yang baru gitu ya, original. Dan secara teknis Ryzen 3 5300U yang cuma 4 core ini emang yang paling bontot secara performance di list yang ada di sehari ini ya. Tapi buat ngetik, zoom ataupun tugas sekolah, kestabilannya patut diacungi jempol. Layarnya juga udah kekinian dengan resolusi WUXGA 16:10. Dan laptop ini punya nilai jual utama yakni ketenangan pikiran. Lu dapat brand global yang service centernya ada di mana-mana. Kekurangannya jelas, performanya terbatas, nggak sekencang laptop lain yang kita rekomendasiin. Dan jangan harap bisa dipakai untuk edit video berat tanpa ada drama nge-crash ataupun lemot. Laptop ini gue tunjukkan buat pelajar ataupun guru yang butuh alat kerja stabil dan nggak neko-neko, tapi sangat tidak direkomendasikan buat lu yang punya jiwa power user. Terakhir ada monster tersembunyi buat penutup, yakni Axio Hype 5X6. Harga emang agak tinggi ya, ini yang paling mepet ke 8 jutaan, tapi speknya bikin laptop lain di list ini kelihatan kayak mainan. Dia pakai Ryzen 5 6600H. Ingat ya, ini H series alias high performance. Ditambah lagi udah pakai RAM DDR5 yang kencang. Performance grafis Radeon 660M di sini udah bisa lu pakai untuk main game kompetitif, bahkan beberapa game AAA dengan nyaman. Tentu dengan catatan dengan settingan yang disesuaikan, atau bahkan untuk render video pendek, reels gitu kan, YouTube Short, ini udah aman jalan di laptop ini. Kecepatan laptop itu stabil, performa laptop itu stabil banget, nggak kayak performa internet di suatu daerah, di suatu negeri yang sering lup-lup. Padahal anggaran untuk bikin BTS-nya banyak. Tapi ketika beli laptop ini tentu harus tahu resikonya. Dan karena laptop ini pakai CPU H series, otomatis ini secara suhu di skenario tertentu bakal lebih panas dan lebih boros. Laptop ini adalah kasta tertinggi buat lu yang cari performa mentah. Paling buas di budget 8 jutaan. Untuk editor, untuk gaming, budget pelajar ini bisa. Tapi yang di note adalah nggak cocok buat kalian yang kerjanya di lapangan dan butuh laptop dingin yang baterainya awet sampai belasan jam. Ini kurang cocok. Jadi sekarang pilihannya balik lagi kebutuhan masing-masing di tengah impitan ekonomi ini. Kalau kalian butuh yang paling enteng dan mewah buat dibawa kemana-mana, dibawa nongkrong, Infinix Xbook B14 mungkin bisa jadi pilihan meskipun RAM-nya mati alias nggak bisa diapa-apain setelah dibeli gitu kan. Dan kalau kerjaan lu butuh layar gede terus baterai yang nggak habis-habis, Tecno Megabook K15S mungkin bisa jadi pilihan buat yang mau main aman dengan dukungan brand besar global gitu kan dan software yang legal. Acer Aspire Lite AL14 adalah jalan ninjanya. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar butuh performa kenceng buat hajar tugas berat, mungkin Axio Hype 5X6 ini ya
bisa jadi salah satu pilihan yang terbaik. Atau ambil seri X52 kalau misalkan pengen laptop yang bisa lu upgrade jeroannya di masa depan, SSD maupun RAM-nya. Intinya jangan sampai kemakan omongan sales. Lihat data teknisnya, lihat review banyak orang, dan sesuaikan sama isi dompet yang mungkin lagi sesek karena kondisi ekonomi yang makin terhimpit ditambah kenaikan harga laptop yang tidak jelas. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini dari gua. Mungkin banyak kurangnya karena sebenarnya niat bikin video ini karena harga laptop sedang sangat tidak jelas. Per 13 April infonya bakal ada kenaikan harga lagi. Gua dapat bocoran dari beberapa brand gitu kan. Ya, semoga segera normal ya harga-harga ini di Indonesia maupun global. Dan perang di dunia ini antara Israel, Amerika, dan Iran semoga selesai. Jadi tidak menghambat yang namanya helium untuk bikin chip, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan see you next time. Bye bye.